saya akan bicara tentang anak muda dan uang. Ya, siapa di sini yang suka dapat uang? Semua. Tapi siapa di sini yang suka juga untuk hambur uang? Masalahnya lagi kere atau belum punya uang, jadi belum bisa hambur. Oke. Ya, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Sudah ketemu kan? Oke, perhatikan ya, kita baca buat teman-teman semua. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, orang ini adalah orang muda dari judulnya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Uang adalah satu alat pembayaran yang manusia buat. Pastinya adalah kecerdasan atau pengetahuan daripada Tuhan sehingga manusia mampu untuk membuat uang. Dan kita kenal bahwa uang adalah alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Betul ya? Saudara kemana-mana naik angkot pakai uang, isi pertalite, isi pertamax pakai uang. Tidak mungkin saudara bilang, Salam, saya mau isi pertalite dan pertamax. Nanti habis isi saudara bilang, Tuhan Yesus memberkati. Kan tidak mungkin. Kalau saudara bos pasti tidak perlu bilang Salam dan Tuhan Yesus memberkati, karena saudara yang punya pom bensin. Tapi segala aktivitas kita ya yang berkaitan dengan pembayaran selalu pasti urusannya dengan uang. Berarti uang penting atau tidak? Penting atau tidak? Sangat penting. Kenapa? Karena kalau tanpa uang saya dan saudara tidak bisa beli makan. Tanpa uang saya dan saudara tidak bisa kasih yang namanya persembahan. Tanpa uang saya dan saudara tidak bisa kemana-mana untuk aktivitas, untuk piknik, untuk jalan-jalan, ataupun juga hal-hal yang lain. Semuanya butuh uang. Tapi saudara-saudara, teman-teman anak-anak muda, kadang-kadang uang ini juga saudara menjadi pengikat bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena orang bisa terikat dengan uang karena bukan uangnya yang jahat, tapi manusianya yang punya hati yang mau melekat dengan yang namanya uang. Nah, di sini saudara ada satu anak muda yang dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
ternyata dia punya uang, tapi dia pun juga saudara masih meragukan bahwa apakah uang mampu menyelamatkan dia. Nah, pertanyaannya, kita semua tidak sekaya daripada anak muda ini, betul? Saudara punya uang di ATM berapa banyak? Ada yang sampai 100 juta, coba angkat tangan. Ada yang di bawah 50 juta, angkat tangan. Ada yang 10 juta, angkat tangan. Ada satu tulisan di truk punya belakang itu bagus sekali. Tulisannya bunyi begini: percuma ganteng, tapi kalau rogoh saku keluar benang. Wah, itu perkataan yang kalau sampai seorang pria rasa dia ganteng dan dia tidak punya uang, itu perkataan yang menyakitkan. Kenapa? Percuma ganteng tapi rogoh saku keluar apa? Coba saudara, rogoh saku keluar apa? Nah, firman ini teman-teman lihat bahwa mudah sekali kita baca ketika kita tidak punya money, ketika kita tidak punya uang. Tapi kalau saya dan saudara di posisi anak muda ini dan punya uang, saya yakin apa yang disampaikan oleh anak muda ini atau yang diperbuat oleh anak muda ini ketika mendengar perkataan Yesus, saya yakin bahwa mungkin kita dengan dia pun juga 11, 12. Sebab Alkitab bilang apa? Dia punya uang sangat banyak. Nah, dari sini saya ingin kasih 3 pelajaran. Yang pertama adalah begini. Uang itu bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang haram. Tapi uang adalah sesuatu yang kita sebagai anak-anak muda harus mencari dan mendapatkannya. Jadi di sini kita belajar bahwa anak muda bisa sukses atau bisa beruang meskipun dia masih apa, saudara? Muda. Betul? Ada banyak orang-orang muda sekarang kan yang kaya-kaya, yang sukses. Ada yang bisnis, ada yang jadi YouTuber, ada yang mungkin punya usaha yang dia bangun sudah dari remaja, sekarang mungkin mendekati usia 30. Dia jadi anak muda yang sukses, uangnya miliaran, banyak sekali. Nah, uang saudara bukan sesuatu yang dosa. Makanya saya dan saudara hari ini anak muda, ketika kita kuliah, kita masih minta uang, betul? Tapi ketika kita sudah wisuda, kita sudah kerja, kitalah yang harus dapat uang untuk kita bisa berbuat baik kepada siapa? Orang tua, teman-teman, orang-orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Jadi saya dan saudara, anak muda ini bukan hanya kesan negatif yang kita dapatkan, bukan. Tapi dia punya kesan positif adalah dia masih muda, tapi Alkitab bilang dia adalah orang yang sudah punya uang yang banyak. Jadi kita semua yang masih muda, teman-teman di sini kalau punya talenta, punya skill, ayo pakai itu skill, pakai itu talenta untuk cari uang. Saya nih waktu sekolah pendeta di Bandung, di Jakarta, saya sambil sekolah, tapi saya sambil ngajar piano atau ngajar keyboard. Sehingga apa? Saya punya uang kuliah di semester akhir 7 dan 8. Saya tidak minta orang tua, tapi saya dapat dari hasil ngajar, dan akhirnya saya bisa bayar regis. Saya ke Jakarta 7 tahun, saudara, merantau tinggal sendiri. Saya cari uang sendiri untuk apa? Untuk bisa kos, untuk bisa makan, kirim kasih orang tua. Bahkan saya ada 2 Rini dan dia itu saya biaya sampai jadi sarjana. Saudara, kita ini anak-anak muda tidak boleh malas. Amin. Saudara tidak boleh malas. Alkitab bilang orang yang malas tidak boleh makan. Betul? Nah, ini udah malas, makan tambah lagi. Udah tambah lagi, banyak lagi. Bayangkan dosa 3 kali lipat tuh. Udah tidak kerja, makan. Dosa atau tidak? Dosa. Udah makan 1 kali, tambah berapa kali? 2 kali. Dosa atau tidak? Dosa. So tambah 2 kali, banyak lagi. Berarti 3 kali lipat dosa tuh. Jadi kita semua anak-anak muda belajar dari ini anak muda, bahwa saudara dia punya kebaikan atau dia punya kesan yang kita belajar. Pertama adalah dia masih muda, tapi dia bisa yang namanya sukses.
Jadi kalau saudara belum punya pekerjaan, belum punya kerjaan, lebih tak usah pacaran. Ngerti? Ya, kalau masih minta orang tua, mama uang isi bensin dong. Mama kasih uang dong makan di ayam geprek apa tuh di sini, bensuku apa tuh. Saudara kalau masih begini, mending gak usah pacaran. Amin. Daripada saudara pacaran gaya-gaya bilang ke nona I love you, padahal saudara ini kere, rogo saku keluar benang yang keluar, saudara tahu. Tapi namanya anak-anak muda ini kadang-kadang kan tidak bisa tahan mata, tahan hati. Jadi ya sudahlah, bagaimana Kak Andre, bagaimana? Ya kita pacaran aja. Ya sudah, kalau saudara mau pacaran terserah. Tapi firman Tuhan bilang kepada kita bahwa anak muda ini dia punya kesan yang baik. Bahwa dia adalah anak muda yang masih muda, tapi dia adalah orang yang rajin kerja. Sehingga dia pun juga adalah anak muda yang punya banyak uang. Jadi mau dibilang, anak muda ini saudara mendekati yang namanya sempurna. Betul? Nah saudara, ternyata anak muda ini punya kebaikan. Yang pertama adalah dia masih muda, tapi dia itu bisa sukses, punya uang yang banyak. Tapi dia punya kelemahan atau dia punya kekurangan. Ada dua yang saya catat yang ini berbahaya dan akhirnya membuat dia terbukti bahwa dia adalah anak muda yang sekalipun punya harta, punya uang, tapi dia adalah anak muda yang tidak mudah untuk melepaskan apa yang dia miliki. Saya catat dia punya kekurangan. Yang pertama di sini adalah ternyata uang mampu mengikat anak muda ini sehingga dia tidak mampu berbuat baik kepada sesama. Yesus tanya kepada dia, semua itu engkau sudah lakukan? Alkitab berkata bahwa dia sudah lakukan. Tapi Yesus bilang bahwa engkau harus menjual seluruh hartamu dan engkau bagikanlah kepada orang miskin. Kemudian engkau akan menjadi orang yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Ketika dia dengar ini, Alkitab bilang dia lepaskan dia punya harta atau dia punya uang, atau dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jawabannya adalah dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia bisa lebih pilih uang dan lebih pilih Tuhan Yesus? Karena dia punya hati saudara sudah terlanjur diikat dengan money. Kalau saya dan saudara jadi anak muda, kita harus punya cara pandang tentang uang adalah itu merupakan sarana untuk saya dan saudara bisa semakin berbuat baik kepada sesama. Saudara kalau dapat berkat, belajarlah untuk memberkati orang-orang yang mungkin secara ekonomi tidak sebanding dengan kita. Hari ini mungkin teman-teman belum kaya, belum, ya. Tapi ingat, engkau harus setia memulai dengan dari yang kecil. Contohnya apa? Saudara dapat berkat, saudara belajar untuk traktir teman, coba. Tak usah traktir yang mahal-mahal lah. Traktir makan bakso 17.000 bisa atau tidak? Bisa. Atau saudara di sini tidak pernah traktir teman satu kali pun juga? Ada? Saya tidak tahu sih. Tapi semoga ke depan saya bisa tahu bahwa saudara adalah anak-anak muda yang murah hati. Siapa di sini kalau belanja uang lebih suka kasih kepada orang yang saudara beli, atau makan di restoran saudara bilang sudah buat kamu aja. Saudara, itu tindakan-tindakan kemurahan hati yang kita tuh harus belajar untuk buat. Kenapa? Karena kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan, tapi saudara punya hati seperti anak muda ini yang terikat dengan uang, tidak ada belas kasihan dengan orang lain, maka saya dan saudara cuma bilang, Tuhan, aku cinta Engkau, tapi itu cuma bibir. Betul? Padahal hati tidak.
Jadi saudara ingat, kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan banyak hal. Salah satunya bicara tentang apa? Money. Firman Tuhan bilang, engkau murah hati, maka engkau akan beroleh apa? Kemurahan. Betul? Saudara memberkati orang, orang itu tidak balas. Tapi akan ada orang yang Tuhan kirim untuk memberkati saya dan saudara. Ada satu anak muda pernah dapat pilih dompet di jembatan Liliba. Orang yang punya dompet, saudara, pengumuman media sosial segala macam, siapa yang dapat dompet itu tolong dikembalikan. Maka ada satu anak muda yang belum kuliah, baru mau masuk kuliah, dialah yang temukan dompet itu. Yang punya dompet ini adalah saudara, dosen di universitas tersebut. Maka ketika dia ketemu dompet ini, dia cari alamat, dia antar kepada orang yang punya dompet ini. Singkat cerita, orang yang punya dompet ini tidak kasih dia uang sebagai imbalan kebaikan dia. Tapi orang yang punya dompet ini berkata, kamu mau kuliah? Iya Pak, saya baru mau daftar. Oke. Kamu kuliah, daftar, kamu nanti langsung diterima. Dan saya akan tanggung kamu punya biaya kuliah dari semester 1 sampai kamu wisuda. Itu cuma dapat apa? Dompet. Coba saudara kalau cinta uang, kira-kira kembalikan itu uang atau tidak? Tidak mungkin. Saudara bilang ini berkat Tuhan yang datang, tidak berkat Tuhan. Haleluya. Dia kaya, tapi dia apa saudara? Bodoh. Padahal apakah Yesus minta suruh beri semua? Apakah Yesus benar-benar suruh dia untuk memberikan semua di harta? Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Yesus hanya mau coba dia. Kira-kira dia mau melepaskan semua yang dia punya untuk memberkati orang-orang yang susah, atau dia hanya bilang, Tuhan aku cinta Tuhan, aku cinta sesama, tapi hanya di bibir saja. Yesus selalu minta sesuatu yang saya dan saudara punya. Kalau hari ini kita punya uang, Yesus minta kita punya uang. Tapi kalau hari ini kita belum punya uang, maka Yesus minta kita hidup kasih kepada dia. Amin. Jadi Yesus selalu tahu bahwa apa yang kita punya itu yang dia minta. Loh semua yang kita punya dia yang berikan kok. Betul tak? Nafas siapa yang berikan? Tuhan Yesus. Masa muda yang baik siapa yang berikan? Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan kasih kepada kita siapa yang berikan? Tuhan Yesus. Saudara bisa kuliah di kampus, siapa yang kasih saudara lulus untuk bisa kuliah di kampus? Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa banggakan yang menjadi milik kita? Tidak ada. Itu sebabnya saya dan saudara belajar untuk melepaskan sesuatu yang Tuhan minta kepada kita. Kalau ke depan saudara punya uang dan Tuhan bilang persembahkanlah hartamu kepadaku, maka saudara harus belajar untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Ingat, jangan cinta uang. Makanya manusia kalau cinta uang, wajahnya itu kayak uang juga. Saudara pernah lihat uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000? Pernah lihat? Coba nanti saudara pulang, saudara coba urut satu-satu susun. Itu uang punya gambar saudara, wajahnya itu sesuai dengan nilainya. Coba saudara lihat uang 1.000 itu tidak senyum tuh. Mukanya asam banget tuh. 2.000 mulai sedikit, 5.000 mulai sedikit, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. 100.000 itu senyumnya paling mantap sudah. Ingat Zakheus, waktu dia bertobat apa yang dia katakan kepada Yesus? Kalau ada orang yang pernah dia rugikan, dia ganti berapa kali lipat? Berapa? 4 kali lipat. Orang miskin dia akan bagi dia punya harta setengah, kasih mereka. Saudara lihat, orang kalau cinta Tuhan
itu bukan cuma ngomong di bibir. Yesus cuma tes, jual semua hartamu dan apa saudara? Bagikan kepada siapa? Orang miskin. Laut yang tidak ada kehidupan itu namanya laut apa saudara? Mati. Dapat suplai air. Tapi di situ laut mati saudara, dia tidak suplai air keluar. Tapi semuanya mengendap di situ aja tuh. Makanya airnya jadi kadar garamnya tinggi sekali. Bahkan saudara yang tidak tahu renang pergi ke laut mati tidak usah perlu belajar renang. Saudara apung aja di atas laut mati, saudara terapung di atas laut mati. Tapi ingat, di situ tidak ada kehidupan. Tidak ada ikan yang hidup di situ. Kenapa? Karena itu laut saudara tidak bisa mengalirkan apa yang dia dapat itu kepada aliran yang lain. Dia cuma tampung sendiri. Hal yang tidak baik yang kedua adalah ternyata uang ini mampu membuat anak muda ini lebih memilih tinggalkan Yesus daripada mengikut Yesus. Coba lihat ayat 23 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Orang kaya bisa masuk surga, tapi orang kaya yang cinta Tuhan, bukan di bibir, tapi melakukan firman Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ketika dia dengar ajakan Yesus, maka dia langsung pergi. Padahal dia bilang bahwa dia itu mau untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang yang mau memperoleh hidup yang kekal, harga yang harus dia bayar adalah ikut Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Saudara mau yang namanya dapat hidup kekal, harga yang harus dibayar adalah ikut Yesus. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan saya dan saudara. Tidak bisa. Sebab apa? Kita semua ini diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tapi ingat juga, kasih karunia keselamatan selalu diikuti dengan yang namanya perbuatan baik. Anak muda ini saudara, dia gagal ikut Yesus, pergi tinggalkan Yesus karena dia tidak mau untuk berkorban bagi yang namanya Tuhan dan juga sesama. Padahal kalau mau dapat hidup kekal, harga yang harus dia bayar adalah ikut Yesus. Jadi saudara, anak-anak muda mau buat baik sebaik apapun juga, tapi kalau tidak ikut Yesus, jangan marah. Surga bukan bagian kita. Ya, saudara mau bagi, saudara punya uang, saudara mau yang namanya berkorban banyak hal, tapi kalau saudara tidak hidup dalam Yesus, bahkan tidak hidup untuk Yesus, kita jadi anak muda yang sama seperti orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ayo ikut Yesus. Mumpung hidup masih muda ini, pakai yang baik-baik. Ternyata daya tarik uang lebih kuat daripada Kristus dan firman-firmannya. Abraham tuh kaya, Ishak tuh kaya, Daud kaya, Salomo kaya. Siapa yang kaya? Banyak. Tapi yang membuat masalah adalah orang kaya yang tidak cinta takut kepada Tuhan. Dialah seperti unta yang masuk melalui lubang jarum. Sukar. Tapi kalau kita kaya saudara, kita dapat berkat, kita mungkin punya kelebihan, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Betul? Saudara kalau punya uang lebih, saudara bisa traktir teman toh? Saudara bisa berkati pekerjaan Tuhan toh? Saudara bisa melakukan aksi-aksi sosial yang banyak toh? Kenapa?
saudara punya lebih. Tapi coba saudara tidak punya, ya saudara jadi anak muda yang begini terus. Harusnya kita jadi orang yang apa? Memberi. Makanya firman Tuhan berkata, adalah lebih baik memberi daripada apa saudara? Menerima. Ya, jadi ini firman Tuhan jadi pelajaran bagi kita. Ya, anak muda dan uang. Uang tidak salah, tapi sikap hati kita lah yang membuat kita akhirnya jauh dari kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua malam ini.